Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. And Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus,
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 17 September 2023. Kita masih melanjutkan seri khotbah belajar dari kitab Amsal. Hari ini kita sampai kepada Amsal pasal yang berikut, yaitu Amsal pasal 3. Tapi saya hanya mau memfokuskan kepada 2 ayat saja dari pasal 3 ini, yaitu ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya baca buat kita semua, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, saya mencoba untuk memberi tema dari bagian firman Tuhan ini, dari 2 ayat firman Tuhan ini, yaitu rahasia atau kunci hidup dalam kehendak Tuhan. Sebelum kita lihat lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba percaya Engkau ada di sini, di ruangan ini di mana hamba menyampaikan firman-Mu. Engkau juga ada di ruangan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, khususnya dalam sedang mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, yang mungkin sudah hamba baca berulang-ulang, sudah sering hamba dengar khotbah dari bagian firman Tuhan ini. Tapi hamba berdoa sekali lagi, menguatkan, akan hamba share hari ini, tapi juga sekaligus menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, yang sedang mengikuti ibadah ini, yang sedang duduk dia mendengarkan firman Tuhan hari ini di rumah mereka masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan satu cerita ya, sebelum kita lihat sama-sama lebih jauh bagian firman Tuhan. Ada kisah seorang suami istri, mereka tidak punya anak, tapi mereka punya anjing kesayangan yang namanya Bella. Nah, sang istri sedang merencanakan untuk perjalanan kerja dalam rangka urusan kantor berbulan-bulan, mau ke luar negeri ya. Dia rencananya mau ke berbagai tempat, ke New York dulu, terus lalu terbang ke London, dari London dia ada pergi ke tempat lain, berbagai tempat yang lain, negara lain. Ketika dia sampai di New York, dia telepon kepada suaminya, dia telepon ke rumah dan tanya kepada suaminya, sayang, bagaimana Bella? Suaminya katakan menyampaikan sesuatu yang mengejutkan, sayang, sorry. Pas kamu telepon, tapi sorry karena ada berita duka, Bella mati. Istrinya bilang, no, kaget sekali istrinya karena itu anjing kesayangan mereka sudah buat seperti anak mereka sendiri. Sayang, kenapa kamu baru bilang sekarang? Maksud saya, tidak bisakah kamu melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda? Kamu buat saya kaget. Saya jalan bermil-mil jauh dari rumah dan kamu tiba-tiba, saya telepon, tiba-tiba kamu kasih tahu kalau Bella mati. Itu seperti beritahu saya kalau anak kita sendiri atau orang tua kita meninggal. Kamu kan bisa kasih tahu kepada saya dengan cara yang bertahap, kata istrinya. Apa maksud kamu? Ya, misalnya ketika saya pertama kali telepon kamu, waktu saya pertama kali check-in, kamu bisa bilang, sayang, Bella lagi main di atas atap, saya hanya mau kasih info. Lalu ketika saya telepon dari London, kamu bisa katakan, sayang, Bella main-main tadi, Bella jatuh dari atap. Waktu saya di Paris, kamu bilang lagi, sayang, Bella tadi jatuh, lukanya parah, jadi saya harus bawa ke rumah sakit, dia sangat parah. Nah, waktu saya tiba di Roma dan telepon kamu, baru di situ kamu bilang, sayang, kamu bisa duduk nggak? Tenang, kamu siapkan hati kamu ya. Saya mau kasih tahu kalau Bella itu anjing kesayangan kita telah mati, telah meninggal dunia. Bisa nggak lain kali seperti itu? Saya yakin saya bisa terimanya dengan lebih siap, lebih baik. Saya bisa menguasai perasaan saya. Suaminya bilang, sayang, oke, sorry. Saya benar-benar minta maaf. Lain kali saya akan buat seperti yang kamu bilang. Saya akan mencoba melakukan yang lebih baik. Oke, baiklah. Saya hanya mau supaya kamu mengerti, kata istri. Jangan kamu marah ya. Saya mau supaya agar nanti lain kali ya kamu bisa mengerti cara menyampaikan dengan cara yang lebih tepat. Terus dia tanya, tapi ngomong-ngomong, gimana mama? Apa kabar mama? Terus suaminya bilang, mama lagi main di atas atap. Katanya gitu. Oke, Bapak Ibu, tangkap ya kalau tangkap ceritanya. Apa yang kita dapat dari cerita ini? Bapak Ibu, untuk mengerti seorang wanita, itu memang rumit. Ya, yang sudah hidup sebagai suami istri, atau yang belum menikah juga, kalau wanita itu rumit. Mengerti mereka itu perlu kesabaran, perlu skill, bahkan perlu doa puasa juga Bapak Ibu. Kadang-kadang. Itu wanita. Apalagi untuk mengerti Tuhan, Bapak Ibu. Masalahnya adalah kita adalah manusia yang terbatas. Dan dia tidak terbatas. Tapi 2 ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, yang saya baca buat kita, menurut saya memberikan kita satu penghiburan sekaligus rahasia, kunci. Bagaimana caranya supaya kita sebagai anak-anaknya bisa hidup dalam kehendak-Nya, bisa mengerti, tidak hanya mengerti, tapi bisa tetap hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Nah,
Kedua ayat ini termasuk boleh dikatakan yang paling terkenal, paling familiar, paling dicintai di seluruh Alkitab. Mungkin Bapak Ibu telah menghafalnya dari sejak Sunday School, sekolah minggu ketika kita masih kecil. Atau mungkin kita juga membeli pajangan-pajangan dinding yang kita taruh di kamar kita, taruh di ruang makan, di ruang tamu, dan lain-lain di rumah kita. Kita gantung di dinding rumah kita maksudnya. Bapak Ibu menarik. Seorang guru Alkitab dari Inggris bernama Campbell Morgan menceritakan bahwa ketika satu waktu dia mau meninggalkan rumah untuk pertama kalinya, ayahnya itu menitipkan atau menempelkan sebuah catatan di tangannya. Catatan kecil. Dan ketika Campbell Morgan membukanya, dia menemukan bahwa catatan itu berisi satu ayat dari Alkitab, dari kitab suci yang bunyinya, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Dan Morgan katakan ketika dia mencoba untuk menengok kembali ke belakang bertahun-tahun, menengok ke belakang setelah bertahun-tahun kemudian, dia mencatat bahwa ayahnya telah menuliskan satu ayat yang terpenting dalam hidupnya. Ayat itu tanpa komentar, tanpa tafsiran yang menyertainya. Tidak ada komentar sama sekali, kecuali satu komentar, kata Morgan, yaitu tentang teladan kehidupan yang saleh, teladan hidup suci yang diberikan oleh ayahnya. Bapak Ibu, sekali lagi, teks ini memang sangat sederhana. Tidak ada yang sulit tentang ayat ini. Sangat sederhana sehingga menurut saya bisa dimengerti, dipahami oleh anak-anak Sunday School. Anak-anak kita yang mungkin kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD bisa mengertinya dengan gampang, Bapak Ibu. Tapi juga dua ayat ini dapat menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen lama atau menjadi orang Kristen yang dewasa dan sudah lama menjadi Kristen. Kata-kata ini melekat pada jiwa kita karena sebenarnya sedang berbicara tentang kebutuhan besar, bahkan kebutuhan paling mendasar dari hidup kita sebagai manusia. Apa itu? Kebutuhan akan bimbingan, kebutuhan akan arahan. Nah, Amsal pasal 3 ayat 5-6 ini memberikan kepada kita informasi tentang dari mana bimbingan itu akan datang. Ayat ini yang kita semua juga tahu adalah nasihat Salomo, semacam kursus singkat menurut saya untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita sebagai manusia. Khususnya ketika Bapak Ibu dan saya memimpikan, mendambakan sebuah hidup yang berhasil, hidup yang sukses, tentunya secara rohani, tentunya dalam kacamata Tuhan, dalam arti hidup dalam rencana dan kehendaknya. Kalau kita mau mempelajari apa yang diajarkan oleh bagian ini, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini, dan kita mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin, begitu yakin, akan membuat perbedaan besar khususnya ketika Bapak Ibu dan saya, ketika kita harus membuat keputusan-keputusan yang sulit tentang hidup ini dalam rangka untuk hidup terus dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya mulai dengan asumsi bahwa sebagian dari kita, sekali lagi, sudah mengenal ayat ini sejak lama. Karena kita sudah terlalu sering mendengarnya, sehingga kadang-kadang kita tidak lagi ada waktu untuk memahami. Ingat seperti khotbah Ibu Sarah minggu lalu, tidak ada waktu untuk mendalami apa sesungguhnya makna dari ayat-ayat tersebut. Kita hanya baca saja. Sesudah itu kita tidak belajar untuk membacanya lagi dan belajar untuk memahami, mengertinya lebih dalam. Atau mungkin kita mengerti, tapi hanya di kulit saja. Dan itu yang terjadi pada saya pun, secara pribadi, ketika mempersiapkan bahan ini, Bapak Ibu. Karena saya jadi penasaran, saya sudah sering baca ayat ini, berulang kali. Saya coba baca lagi berulang-ulang dan baca lagi, akhirnya saya menemukan sesuatu. Saya menemukan paling tidak ada 5 kata kunci dalam 2 ayat ini, ayat yang singkat ini. Dan saya yakin 5 kata kunci yang akan kita lihat sekaligus menjadi 5 kunci atau 5 rahasia bagaimana supaya kita bisa hidup berhasil dan sukses di mata Allah. Dalam arti hidup terus dalam kehendaknya. Tidak keluar, tidak melenceng dari kehendaknya. Perhatikan, kata pertama itu kata percayalah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu menarik karena kata percaya dalam bahasa Ibrani berarti bersandar dengan seluruh tubuh. Berbaring di atas. Melepaskan seluruh beban. Dalam pemikiran kita, kata percaya berarti mengandalkan atau memiliki keyakinan. Betul? Tapi kata Ibrani lebih dalam, lebih kuat, lebih strong. Ini memiliki gagasan untuk meregangkan diri di atas tempat tidur atau melemparkan diri kita di atas tempat tidur atau beristirahat di satu permukaan. Kata ini berarti menaruh beban kita secara penuh pada sesuatu. Percaya kepada Tuhan berarti meletakkan seluruh beban kita kepadanya, bergantung sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Itu kata percaya. Kata kedua, bersandar. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kata bersandar di sini berarti bersandar pada sesuatu untuk mendapatkan support sebagian. Perhatikan ya, untuk mendapatkan support sebagian. Bersandar di sini
Untuk lebih jelasnya seperti apa yang kita lakukan saat kita berjalan dengan tongkat. Atau berpegangan pada alat bantu jalan, walker. Karena kita belum stabil berjalan. Ya, Bapak Ibu, biasanya orang yang habis kena sakit, jatuh, atau ada masalah dengan kaki, atau kena stroke, biasanya dalam terapi harus mulai dengan tongkat. Tujuannya apa? Karena kita belum stabil. Kata ini digunakan untuk bersandar pada pohon atau tebing batu. Kita bersandar pada sesuatu ketika kita tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Support sebagian, karena kita masih bisa melakukan sendiri, tapi kita menaruh beban sebagian dibantu dengan tongkat itu atau walker itu. Jadi bukan melepas seluruhnya, tapi support sebagian. Itu kata bersandar, Bapak Ibu ya. Oke, ketiga, kata pengertian. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi menarik kalau kita bahas dari kata Ibraninya. Kata pengertian di sini mengacu pada proses mental di mana kita harus menganalisa suatu masalah, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan kemudian membuat keputusan tentang apa yang akan kita lakukan. Misalnya, pagi-pagi ketika kita harus buat daftar semua hal yang harus kita kerjakan hari itu, di sini kita menggunakan pengertian. Kita memilih atau menentukan yang mana yang akan menjadi prioritas kita. Ya. Itu juga yang kita gunakan pada hari Minggu malam kalau yang kerja, saat kita memetakan atau menyusun planning schedule kerja kita untuk 1 minggu ke depan. Itulah pengertian. Kita berusaha untuk memilah, menyusun mana yang prioritas, Bapak Ibu. Seperti saya, harian ada. Biasanya kerja sama Devia, dia bantu saya di Global sebagai Global Outreach Administrator. Biasanya hari 1 minggu saya sudah kasih tahu. Senin, itu saya pikirkan hari Minggu. Senin kerjakan ini, Selasa kerjakan ini, Kamis kerjakan ini, Jumat kerjakan ini. Pakai apa? Pengertian. Itulah pengertian. Sesuatu yang kita gunakan setiap kali kita merencanakan hidup kita atau ketika kita memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi, pengertian adalah kemampuan yang sesungguhnya telah Tuhan berikan kepada kita. Garis bawahi kalimat ini. Pengertian adalah kemampuan yang sesungguhnya telah Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat, khususnya tentang hidup kita. Nah, menarik. Kalau kita ambil kata bersandar, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kata bersandar kemudian memasukkan gagasan tentang pengertian tadi, dan kita menggunakan atau memasukkannya dalam kalimat negatif, artinya kira-kira begini. Pakailah semua kekuatan mental pengertian yang kita punya, tapi jangan pernah bersandar kepada semua itu untuk mendapatkan dukungan secara total. Jangan pernah percaya pada pengertian kita sendiri untuk mengetahui hidup kita. Cara sederhananya begitu. Tetapi sebaliknya, bersandarlah secara total kepada Tuhan. Taruhlah seluruh berat beban kita atau berat badan kita kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, itu pengertian ya. Sekarang lihat kata keempat. Akuilah. Akuilah dia dalam segala lakumu. Kata ini patut mendapat pertimbangan atau perlu kita ada ekstra untuk mempelajarinya lebih jauh. Karena menarik, kata akuilah ini kadang-kadang bisa sulit juga dipahami. Sekali lagi harus balik dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani kata ini adalah ditulis dalam bentuk imperatif, artinya sebuah perintah. Kita dapat menerjemahkan ini dengan mengatakan pakai kata lain, kenalilah, atau dalam bahasa Inggris dipakai kata knowing. Kenalilah dia dalam segala caramu. Kata Ibraninya berarti mengetahui secara mendalam dan intim. Itu kata akuilah dalam bahasa Ibrani. Bahasa Inggris coba terjemahkan knowing. Tapi sebenarnya artinya begitu kuat. Mengetahui secara mendalam dan intim. Dan inilah jenis pengetahuan yang datang berdasarkan pengalaman kita secara pribadi. Itu berarti mengetahui sesuatu melalui apa saja yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita belajar untuk mengenal Tuhan secara dalam, secara intim. Kita kenal sendiri melalui tiap-tiap hal yang kita alami dalam hidup ini. Contoh Bapak Ibu. Seorang mungkin berkata sama saya, Pak Diki, apa kamu kenal Presiden Amerika Serikat sekarang? Ya tahu lah, kenal lah Presiden Biden ya. Saya kenal. Oke, jika Presiden masuk ke ruangan, saya pasti akan tahu siapa dia. Ini Presiden Biden. Saya mendengar suaranya di TV, di news, saya akan kenal. Kenal dia, tahu ini suara Presiden Biden. Jika saya melihat fotonya di halaman depan majalah-majalah, saya akan tahu ini Biden. Saya kenal Biden. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, saya tidak benar-benar mengenal Presiden Biden. Kenapa? Karena saya tidak bisa pakai telepon saya sekarang, dan kemudian saya telepon White House, Gedung Putih, dan katakan, bisa bicara dengan Presiden Biden. Katakan gitu. Kan? Oh bisa. Kasih ke Presiden Biden. Saya bilang, Mr. President, saya ini pendeta Ricky Lomban dari New Life. Saya ini Indonesian pastor di New Life. Saya ini Global Outreach Director. Apakah kamu ada waktu untuk keluar lunch dengan saya minggu depan?
Tolong kasih tahu jadwal kamu. Bapak Ibu, Presiden Biden tidak akan mau terima telepon saya. Jangankan dia, sekretaris atau siapapun yang terima telepon, tidak akan kasih sama dia. Kenapa? Saya tidak mengenal Presiden Biden secara intim, secara pribadi. Saya hanya mengenalnya di tingkat pengetahuan di kepala saya. Saya tidak mengenalnya secara intim atau pada tingkat persahabatan. Contoh lain Bapak Ibu ya. Ini ada jenis lain dari mengetahui atau tepatnya mengenal. Misalnya, saya dan Ibu Sarah mengenal satu sama lain dengan cara yang sangat berbeda. Ini bicara suami istri. Kami sudah saling kenal secara dekat selama lebih dari 26 tahun lebih ya. Mulai dari pacaran, mulai di I3, pacaran sampai menikah. Nah, setelah bersama selama itu, ada hal-hal aneh dalam tanda petik mulai terjadi. Apa itu? Kalau saya duduk di mobil misalnya, memikirkan sebuah lagu, tiba-tiba Bu Sarah nyanyikan lagu itu. Bagaimana bisa terjadi? Saya juga tidak tahu. Ya. Saya memikirkan sebuah pertanyaan, sebelum saya menanyakan, Bu Sarah sudah jawab. Tadi baru saya mau tanya, kamu sudah jawab. Ya. Bagaimana Bu Sarah bisa buat? Saya tidak tahu. Atau saya memulai sebuah kalimat, dan saya kaget, tiba-tiba Bu Sarah sambung kalimatnya sebelum saya katakan. Waktu saya bilang, loh bagaimana kamu bisa tahu? Dia bilang, dia tersenyum juga. Terus dia bilang, saya tahu apa yang kamu pikirkan bahkan sebelum kamu katakan. Kok bisa kamu begitu? Iya, saya sudah tahu. Saya sudah mengerti sebelum kamu ngomong, saya sudah tahu. Bapak Ibu, hal seperti itu terjadi pada bukan hanya kami, tapi semua pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun. Benar nggak? Ketika kita atau Bapak Ibu hidup bersama selama bertahun-tahun, kita sudah semakin mengenal satu sama lain pada tingkat yang begitu dalam. Sehingga kita benar-benar tahu apa yang akan dikatakan istri saya. Jangankan katakan, masuk rumah, baru dengar langkah kakinya, sudah tahu siapa yang datang. Lihat dia caranya cuci piring, sudah tahu kalau dia lagi happy atau dia lagi marah. Kan? Lihat dari bantingan piringnya itu Bapak Ibu. Langsung ketahuan kalau lagi happy atau lagi marah. Kenapa? Karena mengenal. Kita sudah tahu apa yang dikatakan istri kita sebelum dia mengatakan. Kita tahu apa yang dilakukan suami kita sebelum dia melakukannya. Kenapa? Karena kita punya pengenalan yang dalam, bertahun-tahun. Mengenal secara intim, itulah maksudnya Bapak Ibu. Begitu banyak orang senang dengan doa seperti ini. Tuhan, berkatilah semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maksudnya apa? Ketika kita bangun di pagi hari, kita katakan, Tuhan, tolong ya, hari ini saya sibuk. Banyak yang harus saya lakukan. Tuhan, saya tidak punya waktu untuk berdoa hari ini. Jadi inilah daftar doa saya. Mohon Tuhan berkati semuanya. Oke Tuhan, saya harus pergi. Kita lemparkan daftar kita ke sorga, sementara kita itu berlari keluar pintu rumah kita. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita katakan adalah begini, Tuhan, inilah jadwal saya Tuhan, tolong dong kamu approve, kamu kasih stempel dengan restu dari kamu. Dan sepanjang hari itu kita juga tetap ngomel, kita tanya Tuhan kenapa hari ini dipenuhi dengan rasa frustrasi, tidak ada satupun schedule saya sudah kasih sama kamu, kenapa tidak satupun yang berjalan. Bapak Ibu, akhirnya Alkitab katakan apa? Dengan segala caramu, kenalilah Tuhan secara intim. Kenali dia secara mendalam, bukan hanya melemparkan proposal permohonan kepada Tuhan, minta Tuhan langsung approve. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengenal dia secara pribadi. Kenali dia secara mendalam. Dan begitu betapa sering kita melewatkan poin ini Bapak Ibu. Pertanyaan buat kita, apakah kita ingin mengetahui rahasia bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Ini rahasianya. Dalam segala hal yang kita lakukan, kenalilah Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendaknya kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita bisa tahu kehendaknya kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan dia? Tapi kita semua menginginkan satu formula, boleh kata sistem Bapak Ibu. Saya tidak suka itu. Berikan saya rumus. Berikan saya 3 langkah untuk bisa berhasil, untuk sukses. Amsal pasal 3, 5-6 memberitahu kita bahwa rahasianya bukan formula. Bukan sistem. 1, 2, 3, 4. Rahasianya adalah menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan kita, Bapak Ibu. Saya yakin demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita selalu mau atau menginginkan sebuah formula yang baku dan jawaban yang to the point dari Tuhan. Untuk dapat langsung mengerti kehendak Tuhan. Tapi belajar dari bagian firman Tuhan itu, Tuhan katakan apa? Tidak. Kenali aku. Habiskan waktu bersamaku. Dahulukan aku dalam setiap bidang hidupmu, karena ketika kamu melakukan itu, aku akan mengurus semua yang lain dalam hidupmu. Bapak Ibu ingat minggu lalu Ibu Sarah sampaikan dari Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Cari dahulu kerajaan Allah, artinya apa? Kenali Tuhan secara intim. Tuhan katakan, aku akan mengurus semua yang lain dalam hidupmu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah cara, menurut saya, satu cara revolusioner dalam memandang kehidupan ini. Berdasarkan teks ini,
Apa kira-kira kehendak Allah bagi hidup Bapak Ibu dan saya atau bagi kita semua? Bagaimana agar kita dapat mengerti, mengenal Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana agar kita dapat melihatnya hadir di mana-mana dalam segala hal? Dan bagaimana agar kita dapat hidup dalam penyerahan total kepadanya? Bapak Ibu ingat satu hal. Hal terpenting bukanlah keputusan yang kita hadapi atau keputusan apa yang akan kita ambil. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin mudah bagi Tuhan untuk membimbing kita ke jalan yang Dia inginkan. Semakin mudah juga bagi kita untuk mengerti kehendaknya, untuk mengerti suaranya. Mengenal Tuhan berarti mengambil semua yang kita miliki dan menyerahkannya kepada Dia, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dilihat dari sudut pandang itu, kita dapat menerjemahkan ayat 5 sebagai berikut. Dengan segala caramu, kenalilah Allah secara intim, secara mendalam, secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan seperti itu, di setiap bidang hidup kita, Bapak Ibu, kita akan melihat Tuhan mengarahkan, memimpin jalan kita begitu luar biasa. Yang terakhir, kata menuntun. Dia akan meluruskan jalanmu, Bapak Ibu. Ini membawa saya ke kata yang kelima. Dalam King James Version dikatakan, dia akan mengarahkan jalanmu. Tapi ada satu terjemahan lain, Bapak Ibu, menurut saya yang lebih tepat. Lebih cocok dengan bahasa Inggris, dia katakan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia akan meluruskan jalanmu. Bayangkan ketika kita sedang mengemudi di sepanjang jalan yang tampaknya tidak dapat dilewati. Jalannya berkelok-kelok melalui pegunungan, turun ke rawa-rawa, tampaknya memiliki 1000 belokan dan lain sebagainya. Saat kita mau melanjutkan perjalanan, kita menemukan bahwa sebagian jalan hilang. Kita nggak tahu harus kemana, sebagian lagi berlubang, sebagian lagi terhalang oleh batu-batu yang sangat besar. Di beberapa tempat, jalannya tampaknya menjadi buntu. Bapak Ibu, ini gambaran tentang hidup kita, bukan? Saat kita melihatnya, tampaknya ditutupi dengan batu besar dan batu-batu yang besar. Ada waktunya kita rasa ini jalan buntu. Beberapa bagian tampaknya berlubang, bagian lain tidak tahu mau kemana. Bingung. Tapi itulah hidup. Tapi inilah pesan Tuhan untuk kita dari Amsal pasal 35-6 ini. Jika kita mau mengenal Tuhan di setiap bidang kehidupan kita, maka Dia akan mengambil tanggung jawab pribadi untuk membuat jalan kita mulus dan lurus. Dia akan menghilangkan rintangan jika perlu disingkirkan. Dia akan mengisi lubang jika perlu diisi. Dia akan mengarahkan jalan memutar sehingga apa yang tampaknya menjadi jalan buntu ternyata menjadi jalan terpendek untuk mencapai tujuan kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Baringkan diri kita sepenuhnya padanya untuk mendapatkan dukungan secara penuh. Jangan bersandar pada pemahaman manusiawi kita. Dalam segala caramu, sekali lagi, kenalilah Tuhan secara intim. Dia akan mengambil jalan hidup kita yang tampaknya naik turun, berputar, terkadang melengkung ke belakang. Dia akan meluruskan jalan kita. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan yang maha tahu, janji Tuhan yang maha kuasa kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tapi itu tidak akan selalu mudah atau datang dengan cepat, Bapak Ibu. Bagi sebagian besar dari kita, sebagian besar waktu, kadang-kadang kebalikannya yang terjadi. Apa maksudnya? Menemukan kehendak Tuhan memang membutuhkan waktu seiring dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami. Seringkali dengan cara yang tampaknya tidak masuk akal sama sekali. Jarang kita mengetahui seluruh rencana Tuhan sebelumnya. Sekali lagi, kenapa Bapak Ibu? Kita manusia. Kita terbatas. Bapak Ibu, ketika saya menulis dan persiapkan khotbah ini dan merenungkan jalan hidup saya selama dekade terakhir, saya merasa lebih mudah mengingat masa-masa sulit daripada masa-masa indah. Tapi saya lupa kalau ternyata ada begitu banyak juga masa-masa indah yang Tuhan berikan kepada saya. Bahkan boleh saya katakan terlalu banyak. Saya saja yang melupakan, bahkan seringkali tidak menghiraukannya. Saya bisa ada di sini sekarang, anak-anak saya, istri saya, jangkauan pelayanan yang dipercayakan kepada saya sampai hari ini. Belum lagi bicara kesehatan saya dan lain sebagainya. Hidup dalam kecukupan. Sejak Tuhan memanggil saya dan ibu saya menjadi hamba Tuhan, kami tidak pernah merasa kekurangan. Terlalu banyak mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Apalagi kalau saya coba membandingkan Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan beberapa teman hamba Tuhan, dalam keluarga, dalam peranan mereka. Bandingkan dalam arti apa Bapak Ibu? Bagi saya lihat terlalu sulit sekali mereka, terlalu sulit yang mereka hadapi. Dalam hidup, dalam keluarga, dalam pelayanan. Jadi sebenarnya saya secara pribadi dengan melihat hal-hal yang indah ini, tidak ada lagi yang harus saya keluhkan harusnya. Tidak ada. Kalau saya masih mengeluh, Bapak, saya sering katakan ini, kalau saya masih mengeluh komplain, Tuhan marah kepada saya, berdosa Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu saya tidak tahu apa yang terjadi pada masa sekarang. Melihat ke belakang, saya senang kalau saya tidak tahu sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah terjadi, saya lihat ke belakang baru saya tahu dan saya sadar saya melihat kebaikan Tuhan.
Saya melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup saya, meluruskan jalan-jalan hidup saya. Dan banyak dari kita menjalani hidup dengan bersandar hampir sepenuhnya pada pemahaman kita sendiri. Seperti saya, benar nggak Bapak Ibu? Kita semua suka memegang kendali. Tuhan, saya yang kontrol. Saya nakodanya. Saya yang kendali. Saya katakan, saya salah satunya. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Saya suka bertanggung jawab atas nasib saya sendiri. Dan bagian firman Tuhan ini adalah peringatan bagi kita semua. Saya pertama, yang menata kehidupan, yang mencoba menata kehidupan seperti yang kita inginkan. Dan kemudian berkata, ini Tuhan, beri cap, beri stempel, approve dengan berkat-Mu. Karena saya akan pergi keluar dan melakukan. Dan saya akan melakukannya untukmu. Kira-kira begitu. Tuhan berkata, sekali lagi, itu bukan cara kerjaku. Saya tidak bekerja seperti itu. Sekali lagi, Bapak Ibu, kenali aku dulu, kata Tuhan. Utamakan aku dalam segala hal. Termasuk apa? Utamakan aku dalam semua rencanamu. Utamakan aku dalam semua pemikiranmu. Utamakan aku dalam seluruh hidupmu. Dan saya akan kemudian meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, kalau boleh saya memberikan kesimpulan ya. Menurut saya ada 5 kata kunci yang bisa kita simpulkan. Menurut saya 5 kata kunci yang saya jelaskan tadi bisa kita simpulkan dalam satu kata. Itulah faith. Itulah iman. Dalam arti jika kita sukses dan berhasil, milikilah iman hanya kepada Tuhan saja dengan cara apa? Percaya, bersandar, jangan mengandalkan pengertian dan kekuatan sendiri. Kenalilah Tuhan secara intim dan biarkanlah Tuhan sendiri yang menuntun dan membimbing jalan hidup kita yang seringkali penuh misteri dan penuh dengan tanda tanya buat kita. Bapak Ibu, saya punya 2 definisi favorit tentang iman. Yang pertama dari Philip Yancey, yang berkata, iman berarti percaya sebelumnya apa yang masuk akal jika dibalik. Apa maksudnya? Adalah salah untuk mengatakan bahwa iman ada memberikan semua jawaban. Tidak sama sekali. Mungkin di surga kita akan mengerti sepenuhnya, pasti ya. Atau di surga keinginan kita untuk mengetahui akan diubah, bisa jadi nggak mengerti, tapi akan diubah oleh Tuhan, diubah oleh pandangan kita terhadap Tuhan. Dengan iman kita melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain, dan dengan iman kita percaya terlebih dahulu hal-hal saat ini yang tidak masuk akal, tapi suatu hari nanti akan masuk akal karena kita akan melihatnya secara terbalik, Bapak Ibu. Dunia berkata, melihat, percaya. Tapi Tuhan berkata apa? Percaya baru melihat. Kita percaya, baru kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, definisi yang kedua favorit saya adalah definisi dari Dr. Ray Pritchard. Dr. Ray Pritchard katakan begini, saat Anda perlu tahu, Anda akan tahu. Maksudnya apa? Saya rasa itu iman ya, Bob. Alasan kita tidak tahu adalah karena memang kita tidak perlu tahu. Karena sekali lagi jika kita perlu tahu, kita pasti akan tahu. Kira-kira begitu. Tetapi, karena kita tidak tahu, berarti memang kita tidak perlu tahu. Kenapa? Tuhan mau satu. Kita belajar mengerti kehendaknya, belajar mengandalkan Dia saja. Kalau kita tidak tahu sekarang, kenapa ini tidak terjadi? Ya memang kita tidak perlu tahu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Menarik kata ini. Tapi kalau kita perlu tahu, pasti kita sudah tahu. Kalau kita nggak tahu, ya memang kita nggak perlu tahu. Tapi itulah iman. Begitulah cara Tuhan bekerja, bukan? Ketika kita perlu tahu, kita akan tahu. Tidak 1 hari lebih awal, tidak 1 hari kemudian. Dan jika kalau hari ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, itu karena memang benar-benar kita tidak perlu tahu. Sekali lagi, Tuhan itu Tuhan kita yang Maha Kuasa. Memang kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Oke. Apa pergumulan pertanyaan Bapak Ibu hari ini? Haruskah saya pergi ke sana? Haruskah saya pindah dari sini? Haruskah saya tinggal di California? Haruskah saya tinggal di bagian lain? Haruskah saya pindah ke Arizona, ke Texas? Haruskah saya menikah dengan ini, orang itu? Apa pergumulan Bapak Ibu? Haruskah saya mengambil pekerjaan ini atau tidak? Job ini atau tidak? Harus saya katakan tidak kepada ini? Apa kehendak Tuhan bagi saya dalam hidup saya sekarang? Bapak Ibu silakan. Sebagai penutup bagian hidup ini, bagian khotbah ini, mari kita renungkan. Apa pergumulan Bapak Ibu? Apa yang sedang Bapak Ibu gumuli? Kehendak Tuhan apa yang perlu Bapak Ibu mengerti? Bapak Ibu, saya mau tutup dengan beberapa kunci ini, bukan beberapa kunci Bapak Ibu, beberapa kalimat ini sebagai penutup. Jangan lupa, pertama ingat, Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Inilah ajaran dari Prekop ini yang dinyatakan dalam satu kalimat. Tuhan jauh lebih tidak peduli dengan apa yang kita lakukan daripada dengan orang seperti apakah kita. Apa maksudnya? Ketika kita berkata, Tuhan, haruskah saya pergi ke Texas? Haruskah saya pergi ke Arizona? Haruskah saya tinggal di sini atau tidak? Kita mengajukan pertanyaan yang salah, Bapak Ibu. Pertanyaannya bukanlah kemana saya akan pergi. Tapi pertanyaannya adalah ketika saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya pergi ke sana? Saya akan menjadi orang apa kalau saya tinggal di sini? Pertanyaannya bukanlah siapa yang harus saya nikahi. Laki-laki mana? Perempuan mana?
Tapi saya akan menjadi orang seperti apa? Tidak peduli dengan siapa saya menikah. Apakah saya akan menjadi seorang laki-laki, seorang wanita, dan menjadikan keluarga saya seperti yang Tuhan inginkan? Tidak peduli saya tinggal di mana. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dengan kata lain, jika kita memutuskan untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal, tidak masalah di mana kita tinggal. Kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, tidak jadi masalah Bapak Ibu di mana kita berada. Yang kedua Bapak Ibu, tadi Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Dia lebih peduli dengan bagaimana kita jadinya. Orang seperti apa kita. Yang kedua, tugas kita hanya satu, kenali Tuhan secara intim, sisanya urusan Tuhan. Sebagai manusia biasanya kita memfokuskan seluruh energi kita kepada keputusan apa yang akan kita ambil. Tapi Tuhan bilang apa? Kenali saya mengurus detailnya. Kita selalu ingin arah tertentu, tapi Tuhan katakan dengan segala caramu, kenali aku terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ingat, Tuhanlah tour guide. Nakoda, tapi sekaligus saya pakai kata bulldozer pembuka jalan, Bapak Ibu. Sekali lagi Amsal 3 ayat 5-6 diakhiri dengan sebuah janji. Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan mampu menghilangkan rintangan di depan kita. Dia mampu mengisi lubang dan mengubah jalan buntu menjadi jalan yang mungkin boleh saya katakan menjadi 4 jalur. Tuhan memberi penghargaan kepada mereka yang menghormatinya dengan memimpin mereka langsung dan menghilangkan semua rintangan di sepanjang jalan. Harus kita akui, kita jarang melihat ini sebelumnya. Kita kebanyakan melihat lubangnya, batunya. Batu-batu besar menghalangi pandangan kita. Seringkali sepertinya tidak ada jalan sama sekali. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dia sendiri, Tuhan sendiri yang akan membuat jalan. Tidak ada yang bisa mengatakan bagaimana Tuhan melakukannya. Ada ribuan cara Tuhan memimpin anak-anaknya. Dia memimpin kita melalui penundaan. Dia memimpin kita melalui jalan memutar. Dia memimpin kita melalui keajaiban. Dia memimpin kita melalui nasihat dari teman. Dia memimpin kita melalui anak-anak kita, melalui suami, melalui istri kita. Dia memimpin kita melalui pintu yang mungkin tiba-tiba tertutup, doa yang tidak terkabul, doa yang tidak terjawab, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak melihatnya di sisi ini. Di sisi ini kita melihat masalahnya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, Dia memimpin kita langkah demi langkah. Ketika perjalanan selesai, kita akan melihat ke belakang dan berkata, saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai dari sana ke sini. Tapi yang saya tahu adalah Yesus Sang Nakoda. Yesus adalah tour guide hidup saya. Yesus adalah seperti bulldozer yang menghilangkan segala rintangan tantangan dalam hidup saya. Yesuslah pemimpin jalan hidup saya sampai hari ini. Hidup adalah perjalanan misterius, Bapak Ibu. Penuh liku-liku yang tak terduga. Jalan di depan adalah misteri bagi kita semua. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang ada di tikungan berikutnya. Ini mungkin jalan mulus melalui lembah yang indah, atau mungkin menemukan bahwa jembatan itu hilang dan kita harus menemukan cara untuk menyeberangi sungai yang dalam. Seringkali jalan akan tampak menghilang, atau mungkin tiba-tiba nampak menuju ke 3 arah. Tapi ada seseorang, dalam tanda garis bawah, ada seseorang yang mengetahui jalannya. Karena masa lalu, masa kini, dan masa depan baginya sama saja. Kegelapan bagaikan terang di siang hari, kalau boleh saya pakai kata-kata ini. Dia tahu jalan yang harus kita tempuh. Dia berjanji untuk mengarahkan jalanmu dan Dia akan melakukannya. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu, kita bisa mengandalkan Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk Amsal pasal 3 ayat 5-6 ini. Mungkin kami sudah, hamba juga terlalu sering membacanya, mendengarnya. Kami bisa mengucapkan, kami hafal. Tapi terima kasih Engkau memberikan banyak pengertian baru, paling tidak buat hamba, melalui bagian ini yang sudah hamba share. Dan kiranya bagian ini juga kembali mengingatkan, memberikan pelajaran penting, menguatkan semua Bapak Ibu, tiap-tiap pergumulan mereka hari ini, khususnya mereka dalam mengerti kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk suara-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bagikan. Yang sekali lagi menguatkan, menjadi berkat buat saya, kiranya menjadi berkat menguatkan buat kita semua lagi. Ada beberapa pengumuman, bukan beberapa pengumuman Bapak Ibu, hanya mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu, khususnya jemaat di sini NLCC Indo yang sudah hadir bekerja keras dalam melaksanakan acara Mission Night kemarin atau tadi malam. Terima kasih untuk semua support dukungan.
Bahkan terima kasih untuk doa Bapak Ibu sehingga kita bisa melihat sama-sama bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa, secara ajaib di Mission Night tadi malam. Bagaimana Tuhan memberkati kita lagi dengan berkat-berkat yang akan kita salurkan untuk membantu semua proyek-proyek kita ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu di Indonesia juga atau di berbagai tempat negara yang lain yang mengikuti ibadah online ini, yang begitu setia mendukung misi-misi kami NLCC Indonesia Misi di berbagai tempat khususnya di Indonesia. Terima kasih juga untuk doa Bapak Ibu demi suksesnya Mission Night tadi malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu khususnya di negara lain atau di Indonesia khususnya yang masih ingin atau Bapak Ibu terbeban untuk mensupport, membantu misi-misi kami yang ada di Indonesia khususnya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya langsung atau Ibu Sarah. Bapak Ibu bisa lihat email di screen, Bapak Ibu bisa kontak, Bapak Ibu kira-kira harus transfer uangnya di mana, kemana. Ya, Bapak Ibu bisa email saya secara langsung. Bapak Ibu lihat email saya, informasi saya di screen. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.